Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk, peserta diskusi internal riset, dan kali ini adalah diskusi ke-12 ya. Jadi sudah genap 12 kali kita mengadakan diskusi internal, dan untuk topik kita pada siang hari ini adalah, tentang ekonomi kesehatan ya, judulnya Subnational Healthcare Financing Reforms in Indonesia. Dan kita sudah mengundang, pemateri dan discussion pada siang hari ini. Untuk pematerinya, yakni, ini saya panggil Mbak aja, Mbak, ya. Jadi Mbak Nila Warda SEMEC. Beliau adalah, salah satu peneliti di Semeru Institute dan dulu, menyandang gelar master di bidang ekonomi dari Australian National University dan gelar sarjana di bidang ekonomi juga di Universitas Airlangga. Dan beberapa papernya berjudul, "Akses Perempuan Miskin Terhadap Layanan Umum Studi Online." Eh, ya seperti itu. Lalu ada kartu pekerja di tengah pandemi COVID-19, asesmen cepat dari sudut pandang peserta program, dan beberapa paper yang lain. Dan kita juga mengundang discussion pada siang hari ini, yakni Mas Fajar Rahmadi, SEMEC. Beliau adalah salah satu research associate di riset, dan eh, setelah beberapa kali juga kita undang ya sebagai pemateri di diskusi internal. Dan Mas Fajar memiliki beberapa pengalaman, salah satunya adalah Technical Advisor for Health Policy Plus di HP Plus, di Palladium Group, dan sempat bekerja di Bapeda DKI Jakarta, di Semeru Research Institute juga, dan Acting Indonesia. Oke, baiklah. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk kita panggil Mbak Lala ya, atau Mbak Nila, untuk menyampaikan materinya. Ya, silakan Mbak. Halo teman-teman, ini kayaknya kali pertama saya ini ya ketemu sama teman-teman riset. Udah lama dengar namanya tapi belum pernah benar-benar uh, bertemu gitu. Sekarang kita ketemu di ruang virtual. Ya, dari Semeru kalau nggak salah sebelum saya ada Mbak Mia ya, Mbak Palmira Bahtiar yang sempat diundang juga di riset kalau nggak salah. Jadi kemarin permintaannya itu saya mempresentasikan salah satu paper yang publish gitu ya. Saya belum bisa share screen BTW. Mas siapa tadi? Mas moderatornya namanya. Ya, sudah Mbak, sudah saya share. Udah kelihatan belum? Sudah Mbak. Ya, jadi permintaannya waktu itu suruh presentasi tentang salah satu paper yang publish gitu ya. Cuma yang diminta waktu itu, saya lupa paper yang mana. Oh ini ya, yang tentang maternity ya. Kebetulan walaupun nama saya ada di situ, tapi kontribusi saya sangat kecil, jadi saya nggak merasa punya kemampuan untuk memaparkan. Kemudian saya beri alternatif paper yang ini. Nah, sebenarnya di sini juga kontribusi saya kecil juga sih. Cuma sebenarnya saya lebih tahu daripada paper yang maternity health itu. Nah, jadi mungkin disclaimer dulu di awal, disclaimer atau excuse. Jadi ini studinya, ini adalah salah satu proyek pertama saya di Semeru. Jadi saya masuk waktu itu September 2011 dan studi ini dimulai sekitar bulan November 2011 sampai setahun ke depan, tahun 2012 cukup lama. Kemudian kita mulai proses untuk coba submit ke jurnal gitu ya. Kemudian ini sebenarnya walaupun di keterangan publishnya 2017 ya, sebenarnya prosesnya dari tahun sekitar 2013 atau 2014 gitu. Kemudian saya sekolah jadi nggak begitu tahu proses fullnya. Jadi mungkin separuh dari paper ini saya ikut mengerjakan, tapi separuhnya tidak. Ini excuse. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan saya nggak bisa jawab. Gitu. Jadi ini studinya kolaborasi 3 lembaga, sebenarnya cuma 2 sih antara Semeru sama ISS ini, International Institute of Social Studies, dalam proyek besar HEFPA namanya, Health Equity and Financing Project kalau nggak salah, dari beberapa negara begitu. Cuma kemudian salah satu lead researcher-nya, Robert Sparrow, waktu itu pindah di NU, kemudian jadi akhirnya 3 lembaga. Begitu. Jadi ini Fajar sebenarnya lebih tahu tentang isu ini ya, karena dia bekerja di
project health terkait sama health lebih lama. Kebetulan kalau saya hanya di awal-awal ini aja. Nah, ini konteksnya terkait si subnational healthcare financing reforms itu mungkin lebih sering disebut dengan JAMKESDA gitu ya. Itu part of the history gitu. Part of history of healthcare financing di Indonesia gitu, karena kalau teman-teman tahu sekarang kan sudah masuk BPJS ya, eranya BPJS gitu. Cuma jadi ini bagian dari sejarah yang mungkin perlu diketahui juga gitu sih konteksnya. Jadi sebenarnya kalau relevansi dengan sekarang agak kurang, mungkin nanti Fajar juga bisa mengupdate tentang isu-isu yang terbaru tentang ini. Ini menariknya adalah kita mengetahui satu one spot of history in the healthcare financing reforms di Indonesia gitu. Oke, jadi policy konteksnya tentang National Social Health Insurance. Jadi kalau yang udah jelas di dulu, ini National Social Health Insurance itu sebenarnya kalau undang-undang SJSN-nya itu kan tahun 2004 ya. Nah, tapi sebelum itu yang asuransi kesehatan yang sudah ada itu kan Askas tuh untuk yang publik, kemudian kalau yang private itu ada asuransi swasta. Kemudian ada yang mentarget informal sektor gitu. Nah, tapi tetap masih banyak yang belum ke-cover. Kemudian ada notion of decentralization dari tahun 2001, di mana ada otonomi daerah, termasuk yang disentralisasikan adalah kesehatan. Gitu. Kemudian akhirnya muncullah si JAMKESDA ini. Jadi kalau dibikin timeline, sebenarnya awalnya ada itu health financing for the poor, itu tahun 98 ya, setelah ada krisis moneter itu, kemudian ada health card untuk orang miskin, tapi coverage-nya masih sangat sedikit. Kemudian di tahun 2005 itu ada Askeskin, jadi kalau ada Askas, asuransi kesehatan untuk PNS gitu ya. Kemudian ada Askeskin, asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin. Waktu itu targetnya hanya 60 juta penduduk gitu. Terus kemudian 2005, 3 tahun kemudian di 2008, Askes ini berubah jadi Jamkasmas, target coverage-nya tambah menjadi 76 juta. Tapi ini pun masih sekitar 30-an% ya dari penduduk Indonesia gitu. Nah, di tahun 2004 ini sebenarnya di sini itu ada undang-undang SJSN itu yang mengamanatkan adanya universal health coverage. Tapi upaya untuk mencapai itu sebenarnya nggak ada. Ya, ini kayak ada Askeskin, ada Jamkasmas itu upaya yang seadanya lah sebenarnya untuk mencapai itu. Jadi ini tadi kalau sampai Jamkasmas pun masih 30%, kemudian ditambah yang Askes ini mungkin nggak sampai 20%, ditambah yang Askes ya, tambah yang Askes dan private insurance mungkin 20%, jadi masih setengah lah. Jadi kemudian ketika tahun 2014 ada ambisi gitu ya untuk memulai universal health coverage, itu sebenarnya tantangannya masih jauh. Nah, di tahun 2001 disinilah muncul kemudian JAMKESDA ya, karena seiring dengan adanya desentralisasi. Cuma juga karena ada otonomi daerah, kemudian daerah itu tidak lagi wajib untuk melapor gitu ya kepada pusat. Jadi sebenarnya keberadaan JAMKESDA ini nggak diketahui dengan pasti. Jadi ada berapa daerah yang punya JAMKESDA, kemudian bagaimana variasinya, bagaimana signifikansinya, itu juga nggak banyak yang tahu. Juga nggak banyak orang yang pay more attention gitu sama JAMKESDA ini. Jadi sampai di tahun 2011 nih di sini kita melakukan studi ini, juga kebetulan sebenarnya ini bukan bagian dari proyek studi utama kita dalam proyek HEVA itu, hanya sedikit gitu ya, ada studi-studi kecil unpublished gitu yang ada yang mempelajari tentang JAMKESDA ini, juga survei, bukan survei, kayak lebih ke kualitatif study gitu, hanya ke beberapa wilayah gitu ya. Nah, apa pentingnya si JAMKESDA dalam hal universal health coverage? Karena ini nggak banyak yang tahu, jadi orang-orang, para pelaku atau let's say akademisi dan aktivis pejuang universal health coverage itu cenderung mengundermine JAMKESDA ini. Jadi kayak it's not a big deal gitu. It's not big to deal with JAMKESDA gitu ya, untuk mereka terintegrasi dalam universal health coverage gitu. Nah, disitulah kemudian kita melakukan studi tentang JAMKESDA ini. Jadi
dari tahun 2001 mulai ada desentralisasi itu, ini sampai 2010 ya, karena kita studinya 2011 sebenarnya. Itu ini awalnya ini hampir 20% masyarakat yang tercover oleh health insurance ya. Mungkin ini mewakili orang-orang yang tadi PNS, yang formal sektor. Ini di sini hampir 20%. Ini sebelum ada asuransi kesehatan yang cover masyarakat informal ya, kecuali healthcare tadi yang sangat kecil sebenarnya. Terus kemudian ini tahun 2005 ketika mulai ada Askeskin, kita lihat mulai ada naik sekitar 10-an% gitu ya di sini. Terus kemudian tahun 2008 ketika ada Jamkesmas, kemudian ada kenaikan target, dia mulai naik lagi. Total ini sekitar ya 50%. Ini tren menurun terkait semua targeting mungkin ya. Nah, pun sudah hampir setengah nih masyarakat Indonesia yang tercover. Tapi kalau persentase dari OOP, out of pocket, jadi persentase dari biaya berobat yang di-cover, yang tidak di-cover gitu ya, yang kita harus mengeluarkan uang sendiri, itu masih sama-sama aja tuh. Ya sempat ada naik di sini, tapi kemudian, nah ini cenderung nggak berubah gitu. Nah jadi ini karena juga masih ada 50-an% yang tidak tercover, kemungkinan itu adalah masyarakat yang informal, jadi dia tidak cukup miskin untuk di-cover oleh Jamkesmas, itu, tapi juga dia bukan sebagai pekerja formal yang di-cover oleh asuransi formal gitu ya, atau juga dia adalah yang exclusion error gitu, yang dia tidak tertangkap, harusnya miskin, tercover oleh Jamkesmas tapi ketinggalan gitu. Di sini kemudian mulai muncullah si health financing, district health financing ini, si Jamkesda ini. Jadi memang kalau kita dari survei kita sih memang dari tahun 2001 itu udah ada gitu ya. Tapi mulai jumlahnya banyak itu 2007. Ini kebanyakan motivasinya memang mereka menutup gap-nya dari si Askeskin atau Jamkesmas ini gitu ya. Jadi kemudian sampai pada 2010 saat sebelum kita survei itu ini kita menemukan ada 245 kabupaten yang sudah yang mengaku memiliki Jamkesda. Nah, jadi kita tujuan dari studinya adalah kita pengen melihat dampak dari Jamkesda terhadap healthcare and financial protection. Jadi kalau healthcare-nya itu lebih ke utilisasi gitu ya, untuk rawat jalan dan rawat inap, kemudian financial protection itu kita lihat dari OOP-nya tadi itu. Karena kalau yang tadi dari para pendahulunya itu sebenarnya tidak terlalu banyak efek gitu ya. Kemudian kita pengen lihat juga kalau Jamkesda ada additional effect atau enggak. Terus kemudian karena survei kita ini juga cukup komprehensif, banyak aspek dari Jamkesda yang kita tanyakan. Jadi kita pengen melihat apakah variasi dari desain Jamkesda itu juga ada efeknya gitu untuk dalam hal healthcare and financial protection ini. Nah, datanya, mungkin ini juga salah satu appealing factor dari paper ini sehingga bisa masuk jurnal gitu ya. Karena kita pakai primary data gitu. Kita survei, jadi emang selama ini yang menjadi tantangan kan kenapa juga banyak yang nggak tahu tentang si Jamkesda ini, karena sangat bervariasi. Kemudian untuk tahu, benar-benar tahu kita harus survei. Ada survei di 497 kabupaten waktu itu kan berat gitu. Jadi di sini kemudian kita menggunakan phone survei. Sebenarnya kombinasi antara phone survei dan interview survei. Kalau zaman sekarang ketika COVID itu udah well common ya, tapi di masa itu sebenarnya hal yang cukup ambisius gitu. Kita juga sebenarnya awalnya coba-coba aja. Oke, ternyata hasilnya oke. Jadi kita distrik survei ini menggunakan kombinasi telepon dan interview, kemudian kita mengkombinasikan itu dengan data Susenas. Jadi ini untuk Jamkesdanya, kemudian yang ini untuk menangkap si outcome tadi yang healthcare dan health protection. Healthcare utilization, OOP, dan untuk kontrol variabel yang lain di level kabupaten. Jadi menghasilkan kita ada distrik panel data dari tahun 2004 sampai 2010 itu yang kita ambil.
Ini sampel size-nya 262 dari 497, ini karena terkait sama hasil survei kita. Jadi dari 497 ini kita sebenarnya menjangkau 80-an, 90-an% gitu ya. Iya, menjangkau 90-an%. Saya udah punya catatan. 442 distrik yang berhasil dihubungi sebenarnya, tapi dari yang dihubungi itu 262 yang informasinya lengkap gitu ya. Jadi kuesionernya itu terisi semua. Jadi kita cuma bisa menggunakan 262 ini. Nah, dari 262 ini 245 itu mengaku punya Jamkesda. Gitu. Jadi kalau dari total itu sekitar 50% ya, dari 497 distrik yang punya Jamkesda. Ini hal baru ya. Jadi kalau citation dari paper ini cukup tinggi, itu sebenarnya mereka merefer angka Jamkesda ini, angka distrik yang punya Jamkesda ini dari sini, gitu. Karena studi-studi sebelumnya nggak banyak yang menemukan ini gitu ya. Itu. Jadi akhirnya di antara 262 ini datanya digunakan untuk analisis. Ini sangat variasi nih, misalkan contohnya di Sumba Timur, ini coverage-nya di masyarakat miskin yang punya KTP, terus kemudian mereka juga dasar hukumnya itu adalah peraturan perda gitu, kemudian dikelola oleh Dinas Kesehatan sendiri, District Health Office, kemudian mereka coverage-nya bisa sampai menjangkau ke rumah sakit rujukan gitu ya, bukan cuma rumah sakit di kabupaten aja. Misalnya tempat lain ini Klaten, ini dia coverage-nya lebih besar, jadi semua yang tidak tercover oleh asuransi, yang nggak punya asuransi itu di-cover oleh Jamkesdanya. Kalau ini hanya masyarakat miskin, ini semua yang nggak cover. Tapi dia regulasinya lebih rendah ya. Ini cuma peraturan bupati. Kemudian yang menjalankan adalah insurance company. Jadi kalau ini dijalankan oleh Dinkesnya sendiri, ini dijalankan oleh insurance company. Tepatnya ini sih PT Askes. Jadi PT Askes yang juga ngelola Askes, ini di-hire oleh kabupaten untuk ngelola si Jamkesda ini. Ini juga ada referral ke rumah sakit lain. Oh, ini referralnya cuma di kabupaten ini sampai di luar kabupaten. Ini beberapa spesifikasi dari Jamkesda, macam-macamnya, mungkin sekilas aja di sini. Jadi kayak sebagian besar itu memang mereka mengcover, tujuannya adalah untuk menutup gap dari Jamkesmas gitu ya, Askeskin atau Jamkesmas gitu. Jadi masyarakat miskin yang nggak tercover oleh Jamkesmas atau Askeskin itu di-cover oleh Jamkesda. Ini terlihat dari sini, 66% mereka tujuannya adalah itu. Walaupun ada juga yang mereka sudah menerapkan universal health coverage di daerahnya ya. Contohnya waktu itu kalau nggak salah Bali, kemudian Aceh kalau nggak salah. Kemudian ini untuk mengidentifikasi pesertanya, ada yang mereka memang menerbitkan kartu, ada yang pakai kartu atau juga bisa pakai surat keterangan miskin gitu SKM, atau ada juga yang tanpa mekanisme khusus gitu untuk mengidentifikasi si beneficiaries. Biasanya ini Jamkesdanya bentuknya kayak bansos gitu. Jadi dia memang nggak, pesertanya itu bukan terus-menerus, tapi kalau mereka ada yang butuh, ada orang miskin yang butuh, mereka bisa mengajukan ke Dinkes, kerjasama sama Dinsos gitu misalkan, kemudian di cover. Tapi cuma sekali waktu aja kalau bansos itu. Begitu. Dan seterusnya, ini ada macam-macam ya dasar peraturannya gitu. Kalau yang makin kuat yang perda jelas. Karena kalau ada perda itu kan pergantian bupati pun masih bisa lanjut gitu karena persetujuannya juga dengan DPR gitu. Jadi lebih sustain. Kemudian ada juga peraturan bupati, ada juga yang tadi kayak contoh yang bansos itu dia nggak perlu ada regulasi khusus. Ini yang ngelola siapa? Kalau yang insurance company artinya dia memang lebih bagus ya. Ada juga yang mereka menentuk bikin unit khusus gitu. Ini contohnya kayak di Jogja kalau salah. Ini kemudian benefit package-nya itu juga macam-macam. Sebenarnya kalau sekarang kita merujuk ke BPJS ini full coverage ya. Jadi memang beneran advance gitu. Mulai dari outpatient care di puskesmas sampai kemudian hemodialisis atau kanker itu di cover. Tapi kalau yang ini tuh macam-macam, ada yang basic,
yang limited ini ada yang cukup full. Nah, ini tentunya variasi ini tergantung dengan kapasitas keuangan daerah ya. Juga tentunya yang utama adalah political will. Ini kemudian provider yang kerjasama sama Jamkesda-nya. Ada yang cuma dia mengaku punya Jamkesda, dia kemudian mengakunya juga semua masyarakat, tapi sebenarnya yang di cover cuma sampai puskesmas doang gitu. Ada yang sampai kabupaten, kemudian yang paling bagus tentunya dia yang sampai vertikal hospital ya. Jadi artinya rujukannya ke atas dari kabupaten, RSUD, kabupaten ke RSUD provinsi, misalkan bisa sampai ada yang sampai RSCM gitu. Ada yang horizontal doang, jadi RSUD satu wilayah kemudian ke wilayah yang lain. Ada yang juga sampai mengcover private hospital. Oke, nah terus kemudian saya masih salah judul. Ini kita nggak pakai different, kita pakai fixed effects sebenarnya. Jadi kita tadi pakai 2004 sampai 2010. Anyway, fixed effects sama difference indifference dalam hal ini itu nggak terlalu beda. Terus kemudian kita melihat tahun Jamkesda itu mulai ada gitu ya di kabupaten itu. Jadi di sini kita bukan ya kita pakai dummy variabelnya, cuma tergantung sama tahunnya ini tadi. Jadi dia mulainya tahun berapa, ada yang tahun 2004, tadi yang paling banyak di tahun 2007 ya. Selain itu berarti 0. Kemudian kita membandingkan perubahan utilisasi dan OOP antar wilayah yang mulai ada Jamkesda dibandingkan sama yang belum ada Jamkesda gitu. Terus kita pakai yang secara umum Jamkesda, terus kemudian tadi yang kita coba lihat adanya variasi dari Jamkesda ini. Oke, terus kita ada kontrol faktor. Ini coverage persentase masyarakat yang di-cover oleh asuransi lain, Jamkesmas, kemudian Askes, private insurance gitu di wilayah itu, kemudian sosioekonomi karakteristik demografis ini umum. Kemudian sebenarnya kita di akhir itu ada sample selection test sama robustness and possible risk mitigation, ini juga untuk robustness check. Oke, jadi ini modelnya. Ini model yang utama. Ini yang kita pengen tahu bagaimana efek Jamkesda terhadap nih outcome variabelnya. Ini kita pakai T-1. Jadi yang pertama ini juga karena biasanya data Susenas itu kan dikumpulkannya di awal tahun gitu ya. Jadi misalkan ini kita mulainya 2004, berarti kalau data Susenas 2004 itu kumpulkannya awal tahun, maka lebih make sense kalau Jamkesda yang kita masukkan adalah wilayah yang sudah ada Jamkesda di tahun sebelumnya. Juga memberikan ruang untuk efeknya mulai kelihatan. Jadi Jamkesda tahun 2003 gitu misalkan. Efek ke si healthcare sama health financing di tahun 2004. Ini juga memastikan tidak ada reverse causality sih sebenarnya. Untuk memastikan dia hasil estimasinya nggak bias gitu. Jadi outcome-nya ada 3, tadi outpatient, inpatient, hospitalization, kemudian sama OOP. Terus ini tadi Jamkesdanya. Terus ini yang saya bilang tadi kita pakai control health coverage indicator. Jadi share populasi yang di-cover oleh masing-masing ini. Jadi ini set variabel gitu ya. Ada share populasi yang di-cover sama Askeskin, Jamkesmas. Terus mungkin health card program juga kalau masih ada di awal-awal periode 2004-2005 ya. Kemudian ini Askes, kemudian private insurance. Terus ini kontrol tadi sosioekonomi demografi gitu. Kemudian di sini karena kita pakai fixed effects, jadi di sini ada time invariant untuk district fixed effects sama year fixed effects. Nah ini untuk melihat efek Jamkesda secara umum. Kemudian ini hasilnya. Jadi ini tabelnya agak nggak standar ya. Ini karena nggak ada signifikansinya berapa gitu-gitu. Ini biar lebih simpel aja. Sebenarnya kalau di papernya ini variasinya cukup banyak ya. Selain untuk secara keseluruhan ada variasi wilayah, rural, municipalities, Java, non-Java gitu-gitu. Ini saya ambil yang secara umum aja, sama yang by kuantal. Ini yang saya bold itu yang signifikan.
Jadi di sini tampak memang efek jam keseda itu sebenarnya cukup terbatas ya. Ini tadi satuannya kalau outpatient tadi kan visit ya, number of outpatient visit per person. Gitu. Jadi yang signifikan di sini. Jadi jam keseda itu ada efek sedikit untuk meningkatkan outpatient secara keseluruhan di ini tipe rumah sakitnya. Apakah secara keseluruhan dan rumah sakit publik ya, mungkin ini yang swasta gitu. Tadi karena memang juga dari yang dikerjasamakan sama jam keseda oleh Dinkes itu juga kebanyakan adalah RSUD begitu, jadi memang make sense ketika ada peningkatan outpatient-nya itu memang di rumah sakit yang publik gitu ya, RSUD. Kemudian kalau kita melihat dari, kita bedakan efeknya berdasarkan kategori kesejahteraan gitu ya, ternyata memang ada signifikan efeknya itu di sini. Itu di kelompok 3 dan 4. Ini nggak masuk, artinya bagus, dia cukup targetingnya lumayan oke. Terus daerah kelompok yang miskin juga tidak ada peningkatan signifikan, artinya memang mereka cukup berhasil untuk mentarget, untuk closing the gap gitu, closing the coverage gap of Jamkesmas atau Askes ini gitu ya, karena memang ada peningkatan di sini. Sementara untuk yang hospitalization, untuk inpatient tidak begitu ada efek, begitupun untuk health financing-nya ya, untuk health financing protection-nya juga nggak ada efek gitu. Nah, berikutnya apakah ada efek dari keragaman model dari si jam keseda ini. Di sini kita menambahkan tentang desain dari jam keseda ini. Jadi ada program beneficiaries, kemudian kelembagaannya, rumah sakitnya, dan benefit package gitu. Nah, yang gini kita lihat, tapi hasilnya yang saya masukkan ini nggak semuanya. Oh, satu lagi. Jadi di sini karena kita juga sudah mengontrol si health coverage yang lain, jadi beta di sini itu bisa dibilang adalah additional effect gitu ya. Jadi efek di outcome variable on top of di daerah itu ada sudah ada asuransi-asuransi yang lain. Gitu. Jadi makanya ini penting untuk dimasukkan, karena kalau tidak bisa jadi efek peningkatannya itu juga bukan hanya efek dari jam keseda, tapi juga karena si asuransi yang lain. Tapi karena ini sudah dikontrol, jadi ini lebih isolated gitu dampaknya. Nah, begitu pula ketika kita melihat variasi dari si program jam keseda ini. Gitu. Si jam kesedanya juga tetap kita masukkan. Artinya si beta not ini itu mengcover hal-hal di luar ini. Jadi pun misalkan ini feature-nya ini sama, tetap ada efek jam keseda sebesar ini, gitu, sebesar beta. Gitu. Ini nggak saya kasih angkanya, cuma saya masukkan aja apa yang signifikan gitu ya. Ternyata untuk yang outpatient, yang feature dari jam keseda yang punya efek pada outpatient itu ketika mereka bekerja sama dengan rumah sakit RSUD daerah. Ada peningkatan outpatient-nya itu secara keseluruhan di rumah sakit apapun dan di rumah sakit publik gitu. Masuk akal. Tapi kalau ini mereka sebenarnya kerjasama sama private, tapi ada peningkatannya di publik gitu, karena tetap yang diutamakan sebenarnya adalah di RSUD, karena untuk bisa meng-cover ke private ini itu termasuk masih jatuhnya ini ya horizontal referral gitu. Jadi tetap yang meningkat di publik. Kemudian kalau di hospitalization untuk inpatient, ini efeknya juga ada yang efek menurun gitu ya. Untuk yang efek meningkatkan itu ketika mereka kerjasama sama RSUD, kemudian juga yang meningkat adalah hospitalization di RSUD, kemudian ini juga akhirnya meningkat untuk inpatient, tapi juga ada efek menurun nih. Biasanya ini efek penurunnya itu lebih ke compensate gitu, compensate effect. Jadi kalau misalkan semua yang di-cover itu semua masyarakat yang di-cover, ada peningkatan di private, ada penurunan di private hospitalization gitu. Bisa jadi ini karena mereka mengcovernya semua orang, tapi benefitnya agak limited gitu. Jadi nggak sampai ke sini. Terus kemudian mereka kerjasama sama district hospital. Ini penjelasannya ini juga nurun hampir sama kayak tadi, karena untuk itu butuh referral letter gitu.
Terus kemudian kalau yang mengcover yang kerjasama sampai rumah sakit vertikal juga ada penurunan di sini. Ini juga sebenarnya kenapa secara umum kenapa inpatient itu juga bisa menurun itu karena sebenarnya kalau kita sekarang tahu gitu ya, kalau waktu BPJS itu kan nggak serta-merta orang bisa kemudian rawat inap gitu ya. Mereka punya prosedur. Begitu pula di masa-masa di waktu jam kesda itu. Jadi prosedurnya kalau masih bisa ditangani untuk outpatient akan berhenti di situ, gitu nggak perlu sampai rawat inap. Jadi emang bisa juga kemudian menurun gitu karena jadi proses referralnya itu dan proses referral dan proses penanganan sakit itu lebih prosedural. Kemudian efek ke OOP spending ini meningkat ketika ini masuk akal ya ketika mereka mengcover sampai private hospital ya jadi masyarakat bisa sampai private hospital tapi karena memang dia lebih mahal maka kemungkinan OOP yang harus dikeluarkan juga lebih tinggi. Terus basic benefit package juga begitu, mereka kalau punya jam kesda tapi yang di coverage-nya sedikit gitu ya, jenis penyakitnya dan layanannya, maka otomatis akan ada lebih banyak uang yang harus dikeluarkan sendiri gitu oleh si peserta. Oke, jadi itu secara umum bagaimana efeknya. Jadi sebenarnya secara umum efek jam kesda ini nggak banyak gitu ya, meningkatkan outpatient, terutama yang di kelompok menengah sebenarnya. Nggak ada dampak di rawat inap atau OOP. Kalau dari heterogeneity, ya terlihat ada dampak, terutama dari segi ini ya rumah sakit yang di cover gitu, yang dikerjasamakan itu kayaknya yang tampak ada efek paling jelas gitu ya, paling berpengaruh. Kemudian ini tampaknya ini elaborasinya gitu ya, mengelola menyerahkan health financing atau asuransi kesehatan kepada kabupaten itu sepertinya kayak terlalu berat gitu ya. Mungkin di wilayah-wilayah yang sudah kaya seperti Bali yang saya ceritakan, kemudian juga wilayah yang di Kalimantan itu yang mereka punya space gitu ya di APBD-nya itu mereka mungkin dia bisa memberikan yang cukup, memberikan coverage dan benefit package yang lumayan gitu ya. Tapi kalau wilayah-wilayah miskin, kayak waktu itu ada contoh di daerah Banjarnegara itu sangat terbatas banget gitu. Jadi selain itu juga risk pool-nya itu terbatas. Sebenarnya prinsip dari asuransi itu kan risk pooling itu ya. Makanya kalau misalnya asuransi private gitu, asuransi swasta di kantor yang jumlah pegawainya sedikit itu pasti akan lebih mahal dibanding kalau misalkan Astra gitu yang dia poolingnya semua pegawai Astra di mana-mana gitu. Ketika risk poolnya lebih besar, maka kan proses subsidi silangnya juga akan lebih bagus gitu. Nah kalau misalkan itu terbatas, terpecah-pecah ya, fragmented untuk masing-masing kabupaten, ya akhirnya pasti akan terbatas gitu. Terus juga kapasitas administratif gitu. Ada yang mereka punya duit juga, makanya mereka bisa meng-hire PT Askes atau kemudian mereka punya BLUD sendiri gitu yang diberi tugas untuk mengelola ini. Tapi yang nggak ada ya udah gabung sama si stafnya di dinas kesehatan gitu. Nah secara umum ini sebenarnya kalau kita ngomong prinsip keadilan jatuhnya yang nggak adil gitu ya. Nah, jadi akan tergantung tinggalnya di mana, kemudian mereka dapat layanan healthcare seperti apa gitu. Kalau beruntung tinggal punya KTP Jakarta atau KTP Bali atau wilayahnya yang kaya, maka bisa mengakses layanan kesehatan yang lebih bagus. Gitu. Ya itu memang sebenarnya bagian dari konsekuensi otonomi daerah. Gitu. Makanya kemudian universal health coverage ini menjadi sangat penting begitu ya. Cuma Indonesia ini agak terlambat gitu. Jadi tahun 2004 itu waktu Megawati sebelum masa kepemimpinannya berakhir, sesaat banget sebelum masa kepemimpinannya berakhir itu sempat menandatangani CSDSN ini. Sebenarnya tahun yang sama Thailand itu juga sama gitu, mulai menandatangani undang-undang untuk si healthcare universal health coverage ini. Tapi Thailand itu cuma butuh waktu less than 5 years gitu ya, mungkin sekitar kalau nggak salah 2 atau 3 tahun, kemudian mereka mulai gitu ya. Indonesia butuh 10 tahun untuk memulai, bukan untuk mencapai ya. 2014 itu kita baru mulai, itu pun juga setelah
proses yang sangat pahit gitu, baru kemudian berani Indonesia untuk memulai universal health coverage lewat BPJS itu. Targetnya memang di 2019 itu semuanya sudah tercover gitu. Tapi nanti Fajar mungkin harusnya bisa mengupdate gitu ya, bagaimana kelanjutan dari situasi dari universal health coverage ini gitu. Nah, dalam kaitan itu si Jamkesda ini, ketika mereka 2011 ya kita studinya, jadi kan itu udah dekat sama mulainya UHC gitu ya, tahun 2014. Sebenarnya mereka banyak yang tepatnya pesimis gitu ya. Universal health coverage itu kan juga sesuatu yang sangat besar bahkan ambisius. Makanya di awal ketika para pejuang UHC yang saya bilang akademisi atau aktivis pejuang UHC itu banyak yang menertawakan gitu sebenarnya, kayak nggak mungkin Indonesia bisa memberikan coverage kesehatan untuk seluruh penduduk gitu dan mandatory gitu ya. Itu banyak yang meragukan. Itu juga kenapa butuh waktu 10 tahun gitu ya untuk memulai, karena ya semuanya pesimis gitu, merasa nggak mungkin, duitnya dari mana begitu ya. Gitu. Begitupun sebenarnya reaksi daerah-daerah ketika ada isu tentang UHC ini. Daerah yang sudah well established Jamkesdanya kayak di Jogja salah satunya, mereka cenderung nggak mau bergabung dulu gitu. Nunggu emang lihat kondisinya seperti apa, karena mereka sudah lama mulai Jamkesda dan sudah smooth gitu sistem di daerahnya. Nah, kemudian ketika sudah mulai dekat di tahun 2014, sebenarnya daerah-daerah ini ingin bergabung, tapi berintegrasi dengan UHC-nya itu mereka mau contribute more gitu. Maksudnya si Jamkesda ini kan mau nggak mau juga jadi alat politik daerah gitu ya. Karena ketika pilkada gitu kemudian mereka memperkenalkan atau membawa program free healthcare gitu, itu kan lebih menarik. Nah, ketika udah ada UHC, kan mereka jadi nggak bisa menggunakan itu sebagai alat kampanye lagi gitu. Itu juga yang bikin daerah agak enggan gitu ya bergabung di UHC. Nah, mereka mau mereka mau bayarin premi si masyarakat miskin ya gitu. Sebenarnya waktu itu permintaan dari daerah itu seperti itu, tapi yang ditolak mentah-mentah gitu ya oleh orang-orang pusat yang ngurusin UHC ini, karena argumen mereka juga nggak salah gitu. Karena posisinya memang udah jelas bahwa UHC ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat gitu ya. Jadi ada yang PBI itu yang akan di-cover oleh pemerintah pusat, maka selebihnya kemudian akan iur mandiri gitu. Iur mandiri baik lewat perusahaan atau lewat pemerintah gitu bagi yang pegawai negeri, atau kemudian ada yang iur mandiri. Nah, maunya pemerintah daerah itu mau kontribut yang iur mandiri gitu sebenarnya. Tapi oleh pusat nggak boleh, harusnya daerah itu memang tanggung jawabnya adalah dalam hal layanan gitu ya. Jadi financing-nya di cover oleh pusat, kemudian daerah itu memastikan layanannya itu bagus dan merata gitu. Nah, tapi sepertinya belakangan, tapi nanti ini lagi-lagi saya nyebut Fajar mungkin yang bisa mengkonfirmasi ya. Sepertinya kalau sekarang udah bisa kan ya. Jadi ada kayak BPJS daerah apa semacam itu sebutannya. Jadi di situ pemerintah daerah bisa bisa membayarkan premi untuk masyarakat miskin atau hampir miskin yang tidak di-cover oleh PBI. Ini salah satunya dilatar belakangi oleh dispute data ya. Jadi waktu mulai pertama ada UHC dilaksanakan 2014 itu kan sebenarnya sudah ada tadi itu ya sekitar 76 juta masyarakat miskin yang di-cover oleh Jamkesmas. Tapi ketika mulai muncul itu ada UHC, kemudian ada daftar masyarakat PBI, hasilnya adalah nggak match itu data. Jadi yang dulu udah Jamkesmas, sekarang nggak masuk PBI gitu. Terus kemudian yang jadi PBI yang dulu sama sekali nggak masuk Jamkesmas gitu. Itu waktu awal-awal data. Kalau sekarang data ini ya, BDT itu ya. Kalau dulu data PPLS namanya. Nah, di situ mulai rusuh lah di daerah gitu ya. Kemudian ternyata seiring dengan waktu sampai udah tahun 2019 itu juga ternyata masih ada diskusi soal data itu. Kemudian akhirnya juga pemerintah pusat mulai kelagepan gitu ya untuk bayarin PPI. Kemudian dibukalah ruang untuk pemerintah daerah bayarin premi untuk masyarakat miskin atau non-miskin yang nggak masuk dalam PPI. Nah, tapi sepertinya itu tetap meninggalkan masalah di supply side ya, dalam hal
healthcare quality gitu ya, kualitas rumah sakitnya, kualitas puskesmas dan sebagainya itu yang seharusnya memang menjadi tanggung jawab daerah, tampaknya itu juga masih belum selesai. Jadi kalau sekarang kita lihat BPJS gitu, BPJS-nya sebenarnya peraturannya standar, SOP-nya standar gitu. Yang nggak standar itu adalah rumah sakitnya. Jadi kalau kita pakai BPJS di kota-kota di Jakarta gitu ya atau Jabodetabek, itu akan sangat berbeda layanannya dibanding kita misalkan menggunakan BPJS sama-sama kelas 1 nih ya di Medan gitu misalkan. Ke Medan masih mending ya masih kota. Atau di daerah yang lebih terpencil lagi itu kualitasnya akan berbeda gitu. Yang bikin berbeda sebenarnya bukan BPJS-nya, aturannya standar gitu. Tapi yang bikin berbeda adalah kualitas layanannya sebenarnya itu tanggung jawab pemerintah daerah. Gitu kira-kira. Mas moderator tadi belum kenalan masnya siapa. Sebenarnya yang menarik lagi dari paper ini tadi kalau hal pertama yang mungkin dugaan kami yang bikin kita optimis juga bisa masuk jurnal itu pertama karena kita menggunakan data survei primer begitu ya. Kemudian juga menggunakan metode yang non tradisional gitu pakai form survei. Yang berikutnya adalah robustness check-nya cukup oke. Nah ini sebenarnya bagian yang saya udah berangkat sekolah jadi nggak ikut terlibat ngerjain. Jadi intinya sih yang bisa saya jelaskan untuk memastikan robustness check ini untuk memastikan dia unbiased estimation. Walaupun kita nggak ngeklaim bahwa ini sebagai impact evaluation gitu ya dari Jamkesda, tapi untuk memastikan setidaknya bahwa ini bukan sekedar korelasi gitu ya antara Jamkesda sama health outcome, tapi juga mungkin bisa gitu mengindikasikan dia impact, itu memastikan bahwa dia unbiased. Untuk unbiased itu berarti dia nggak ada reverse causality, tidak ada omitted variable bias, dan nggak ada sample selection bias gitu ya. Kalau no reverse causality cenderung sudah jelas gitu ya, karena nggak mungkin tadi saya bilang kita kenapa juga menggunakan Jamkesda gitu, itu salah satunya juga memastikan lagi bahwa ini nggak akan ada reverse causality gitu. Nggak mungkin kan gitu health outcome di masa depan gitu akan mempengaruhi ada atau enggaknya Jamkesda yang lalu. Jadi no reverse causality itu udah aman. Berikutnya no omitted variable bias itu mengarah pada confounding factor. Jadi ada faktor X gitu yang ikut mempengaruhi si Jamkesda, daerah ada Jamkesda atau enggak, sama dia bersamaan juga ikut mempengaruhi si Y gitu, si health outcome. Kalau bisa dibedakan, confounding factor itu bisa time invariant sama time variant. Kalau time invariant nggak masalah karena kita pakai fixed effects, maka dia sudah bisa dikontrol oleh si district fixed effects itu. Yang masalah ketika ada time variant factor itu nggak bisa begitu saja kita abaikan gitu ya. Misalkan contohnya election gitu, pemilihan pilkada gitu ya, itu kan berbeda-beda juga antar daerah. Jadi itu juga masih mungkin jadi confounding factor gitu ya, karena memang Jamkesda ini erat sekali kaitannya dengan political will. Itu selesai dengan kita memasukkan mengontrol year of election gitu. Kalau misalkan tidak begitu ada perbedaan dalam si hasil outcome dari health outcome tadi itu, berarti artinya nggak masalah gitu, itu nggak ngaruh gitu ya. Kemudian yang agak susah itu memang political sama institutional factors, itu yang dia akan mempengaruhi sustainability dari Jamkesda, kemudian juga akan mempengaruhi kualitas si healthcare tadi, kayak yang saya bilang tadi, ini juga faktor-faktor yang mungkin juga berubah antar waktu gitu ya. Gitu. Nah ini yang saya juga agak susah memahami. Jadi prinsipnya sih dia pakai placebo regression ya, jadi dia mencoba untuk saya bilang dia karena sebenarnya ngerjain ini bagian ini rumit. Jadi model yang sama tapi diterapkan di data yang berbeda gitu, untuk ngetes apakah ada divergent district trend gitu. Ini saya bagian sini agak kurang paham sih. Mungkin nanti teman-teman di sini ada Mas Rumaya juga yang atau Fajar yang masternya economics gitu, mungkin bisa menjelaskan. Terus yang terakhir soal sample selection bias gitu ya, ini memang jadi masalah umum gitu. Soal sample selection ini jangan-jangan si kita distrik 262 ini itu atau bahkan 245 distrik yang mengaku punya Jamkesda itu dia bukan nggak random gitu, ada systematic factor gitu yang mempengaruhi. Jadi bukan random. Jadi di situ ada selection di situ lah. Nah, di sini pakai di atasnya pakai inverse Mills ratio, ini juga umum untuk mengatasi sample selection bias. Terus kemudian ada
hasil Mills ratio itu di inverse gitu, untuk jadi bobot untuk hasil untuk semua koefisien, untuk semua hasil untuk estimasinya gitu. Itu sih kira-kira. Mungkin kalau tertarik di sini nanti kita bareng-bareng aja ngelihat papernya, kemudian kita diskusiin. Saya sendiri juga nggak benar-benar ikut ngerjain bagian ini. Oke, gitu aja, Mas Moderator dan teman-teman. Terima kasih. Maaf ya kalau ini agak terbatas karena udah lama banget studinya, jadi udah agak amnesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lala ya sudah menyampaikan paparannya. Kemudian selanjutnya untuk Mas Fajar selaku discussion, saya persilakan. Ya, makasih Zek. Saya share screen ya. Sebentar. Jar, apa kabar? Baiklah. Kita sama-sama di Jakarta tapi nggak pernah ketemu ya? Enggak lah, kamu di Depok lah. Baik. Oke. Saya minta izin nggak pakai video ya, karena sesuatu hal, banyak hal sebenarnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan teman-teman riset, Zaki, dan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk mencoba mengulik paper yang pernah ditulis sama Mbak Lala dan teman-teman yang lain di Semeru. Saya nggak akan terlalu banyak untuk memberikan komentar, namun seperti yang disampaikan tadi, bahwa sebenarnya sekarang udah nggak ada sih jam kesedah. Bukan nggak ada sih, maksudnya sudah minim penerapan di semua daerah, karena menurut kebijakan dari pemerintah pusat juga jam kesedah harus diintegrasikan dengan JKN. Itu adalah kebijakannya. Jadi sebenarnya untuk prakteknya masih sudah dikit. Nah, saya di sini akan berusaha untuk mencoba melakukan update terkait isu-isu terkait jam kesedah dan JKN yang terkini. Enggak semuanya, tapi hanya sebagian kecil aja. Dan basisnya dari isu yang pernah saya temui ketika berinteraksi dengan teman-teman di kerjaan maupun hasil studi yang pernah dilakukan. Oke. Terkait outline-nya gampang, ada dua bagian. Yang pertama adalah nanti saya memberikan komen terkait papernya Mbak Lala. Yang kedua adalah bagaimana sih sebenarnya kondisi sekarang. Tapi fokusnya nggak ke semua sektor kesehatan, tapi lebih kepada M&A services, kesehatan ibu dan anak. Karena apa? Karena kemarin saya ngerjain untuk M&A service aja, nggak semuanya. Oke. Singkat aja komennya sih, secara umum saya suka sama papernya. Pertama sih karena ini menurut saya paper yang pertama yang berusaha untuk menggambarkan sih gimana sih dampak jam kesedah itu apa. Dan saya sangat tertarik karena menurut pengalaman pribadi jam kesedah itu udah lama banget ada. Bahkan saya juga salah satu orang yang menikmati adanya jam kesedah ini gitu di daerah. Tapi belum ada sebuah evaluasi bagaimana sih dampak jam kesedah. Setahu saya paper-paper jam kesedah ini baru mulai banyak muncul di saat mau ada JKN. Dan sebagian besar itu membahas bagaimana sih cara integrasi dan teknologi seperti itu. Tapi untuk mengevaluasi sebenarnya ada manfaatnya apa enggak sih, itu belum ada yang melihat. Yang kedua itu terkait robustness check-nya sih, dan karena si teman-teman juga udah berusaha untuk mengadres isu-isu yang muncul. Yang pertama, sample selection bias. Kenapa sample selection bias ini penting? Seperti Mbak Lala bilang tadi, karena ini adalah hasilnya kan didasarkan dari pendataan langsung ya, dan ini basisnya adalah by phone call atau kita ngirim kuesioner ke daerah. Nah, pasti ada mungkin ada suatu hal yang menyebabkan kenapa ada daerah yang mau jawab atau ngisi dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting ketika nanti ada struktural karakteristik yang menyebabkan kenapa daerah itu mau jawab apa enggak. Nah,
Terus potential institutional bias kayak political tools dan sebagainya itu udah diadres. Namun saya juga ada beberapa masukan. Yang pertama adalah karena jam kesedah ini adalah sebenarnya adalah public spending, oleh karena itu alangkah lebih baiknya kita juga memasukkan fiscal space di papernya gitu. Karena ya mau nggak mau seberapa banyak orang yang bisa di cover oleh jam kesedah itu juga terpengaruh dengan kemampuan daerah untuk memberikan asuransi itu sendiri gitu. Dan ini macam-macam, kita bisa ngambil apa PAD-nya atau bahkan fiscal space index yang baru-baru ini dikeluarin dan seterusnya. Terus yang kedua adalah juga terkait Bala tadi udah bilang bahwa jam kesedah itu macam variasinya sangat banyak gitu kan ya. Dari mulai variasi benefits coverage-nya yang macam-macam, terus dari sisi manajemen kontraktornya di daerah dan seterusnya. Tapi menurut saya yang nggak kalah penting adalah sebenarnya seberapa besar sih premi yang dibayarkan itu. Contohnya gini, layanan ANC gitu ya. Layanan ANC itu adalah kontrol ibu hamil setiap bulan atau yang reguler itu ya. Nah, di daerah A itu berapa sih dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk layanan ANC? Contohnya 30.000 per pertemuan. Di daerah yang lain, Jakarta misal, itu 100.000 per pertemuan. Pasti dampaknya beda gitu. Dan ini yang nggak ketangkep gitu. Nah, perbedaan ini mungkin juga perbedaan biaya premi ini juga mungkin menyebabkan jadi dampak jam kesedah di paper ini agak sedikit under report atau dan semacam mungkin. Tapi menurut saya ini adalah satu hal yang penting. Tapi untuk mengumpulkan informasi ini juga nggak gampang gitu kan, karena setahu saya list dari premi ini juga macam-macam gitu. Contohnya gini, kalau teman-teman pernah lihat INASIBISIS, itu adalah list dari obat dan penyakit apa yang di-cover di rumah sakit oleh JKN. Itu ribuan line gitu. Dan aku nggak yakin dengan metode yang dilakukan kemarin cukup bisa untuk menangkap perbedaan insurance premiums atau coverage per penyakit itu berapa gitu kan, atau per layanan itu berapa. Itu mungkin bisa jadi masukan kedepannya kalau ada yang mau nulis gitu. Oke. Terus gimana sih kondisi sekarang? Jadi gini, kondisi sekarang Mbak Lala juga sudah bilang bahwa sebenarnya setelah JKN itu muncul di tahun 2017, teman-teman di nasional atau sebenarnya pemerintah pusat itu pengen punya yang namanya Unified Health Care System atau UHC gitu. Akhirnya dibentuklah JKN. JKN itu ya dulunya itu adalah gabungan dari beberapa asuransi publik yang ada, mau itu setahu saya Askeskin, Askes, terus kemudian Askes ini buat yang PNS, Purnawirawan dan seterusnya. Yang namanya asuransi pemerintah itu digabung ke JKN, termasuk Jampersal yang ini jadi masalah sekarang, itu digabung di dalam JKN. Salah satu topik yang timbul adalah waktu itu setiap asuransi publik yang lama itu kan punya standar masing-masing yang berbeda. Terus kita mau pakai standar yang mana ini? Gitu. Itu menjadi perdebatan atau perbincangan yang cukup seru waktu itu. Terus selanjutnya terkait jam kesedah juga sebenarnya dari 2014 juga udah disarankan sih sebenarnya jam kesedah untuk digabung ke JKN, tapi masih belum jalan juga gitu karena beberapa dari pertimbangan ya kayak political reason dan seterusnya. Tapi ini setahu saya nggak tahu data yang terbaru, tapi yang di 2017 itu bilang sudah 470 distrik yang gabung ke JKN dan macam-macam. Pembagiannya nanti kayak apa? Ide dasarnya adalah teman-teman yang masuk ke PPLS, PDT, DTKS, apapun itu namanya, itu akan di-cover sama pemerintah pusat melalui PBI. Dan PBI itu adalah penerima bantuan iuran, kalau nggak salah. Mungkin itu. Jadi mereka akan dibiayai preminya oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah daerah nanti bisa masuk ke mana gitu. Nah, ini nanti ada yang namanya PBI daerah. Jadi PBI daerah adalah orang-orang
yang ditentukan oleh daerah yang akan dibiayai biaya preminya sesuai dengan standarnya BPJS atau JKN. JKN kalau nggak salah kan ada 3 kelas ya, terserah kita mau teman-teman daerah itu mau membayarin PBI-nya sesuai standar mana, tapi biasanya yang paling bawah gitu, sesuai dengan PBI yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Bagaimana pemerintah daerah menentukan siapa yang mau diberikan atau dibiayai, itu macam-macam. Mbak Melala juga dibilang mau itu masyarakat miskin, mau full coverage, itu sekarang juga macam-macam. Jadi ini tapi yang pasti adalah ini sudah terstandar sama kayak JKN. Kenapa sih ada argumen JKN jam kesedah itu harus dimasukkan JKN? Itu sebenarnya ada 2 isunya. Karena JKN itu jam kesedah itu benefit package-nya itu nggak standardized maupun prosedurnya. Dalam artian ada daerah yang contohnya benefit package, ada yang daerah yang delivery atau melahirkan itu di cover sampai titik A. Tapi di daerah B itu hanya di cover sampai titik B gitu. Nah, kita nggak pengen itu karena tujuan dari USC itu adalah memberikan layanan yang terstandar bagi seluruh penduduk yang ada di Indonesia gitu kan. Termasuk prosedurnya, karena dari penelitian Mbak Lala juga bilang bahwa manajemen contracting di daerah itu beda-beda. Ada yang manajemen asuransinya langsung dikelola oleh dinas kesehatannya, ada yang digabung dengan PT Askes dulu waktu sebelum jadi BPJS, dan macam-macam. Nah, ini prosedurnya secara umum berbeda antar daerah. Jadi ketika saya katakanlah punya KTP di Jawa Timur, terus pengen ke Jawa Tengah pakai jam kesedah juga nggak bisa gitu. Nah, karena pertama ya salah satunya adalah prosedurnya nggak standar. Nah, kedua, isu ini sebenarnya bisa diadres ketika jam kesedah itu bergabung dengan JKN, karena dari sisi JKN tadi itu SOP-nya kata Mbak Lala bahasanya udah jelas gitu. Mau benefit package yang diterima itu apa, terus prosedurnya itu bagaimana, itu sudah jelas karena BPJS itu menyediakan semua SOP ini bisa diakses publik, baik itu mau dibaca oleh penyedia layanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit atau apapun, atau bagi masyarakat umum gitu. Kalau teman-teman, contohnya gini aja, teman-teman pengen tahu, katakanlah kalian mau pakai ambulans, itu bisa nggak pakai BPJS? Teman-teman bisa cek karena ada panduannya gitu. Yang di cover itu berapa, ketika kondisi apa teman-teman bisa pakai layanan ambulan dan seterusnya. Itu ada. Harapannya seperti itu, tapi sekarang jam kesedah udah nggak ada, terus sudah terintegrasi dengan JKN, terus sekarang isu yang menarik apa sih? Atau apa sih isu yang terkait antara hubungan antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat? Saya ngambil analisanya di situ ya. Ini kan jam kesedah adalah hubungan bagaimana penyediaan layanan kesehatan, asuransi kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, saya ingin mengambil kerangka itu sebenarnya di kondisi sekarang ketika JKN ada, apa sih fungsi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Secara umum sih Mbak Lala udah bilang bahwa pemerintah pusat akan memberikan layanannya, memberikan pembiayaannya, financingnya, sementara pemerintah daerah akan memberikan servisnya, jadi supply side-nya. Gitu. Tapi secara umum antara JKN sama dengan pemerintah daerah itu dari financing juga ada masalah. Contohnya kemarin terkait JKN Premium. JKN Premium ini adalah kan berapa biaya yang harus dibayar per bulanan. Kemarin di tahun 2012 kan ada kenaikan premi. Itu ada beberapa pemerintah daerah yang nggak suka karena premi naik berarti jumlah biaya yang harus dia keluarkan untuk membiayai jumlah orang yang sama itu akan naik gitu kan. Sementara mereka udah janji mau menambah penerima daerah di daerah tersebut. Jadi ini menjadi salah satu isu. Tapi itu yang muncul. Tapi secara umum selain dari financing, isu-isu yang muncul adalah koordinasi antara pemerintah pusat, terus BPJS dan local government. Yang ini saya akan mencoba memberikan ilustrasi dari studi yang dilakukan oleh HP Plus ya di tahun 2019-2020 kemarin.
Jadi ini adalah skema pembiayaan yang diterima oleh pemerintah daerah, asalnya dari mana, dan itu nanti turun ke rumah sakit sama puskesmas itu seperti apa. Ini khusus untuk publik ya. Jadi pembiayaan pemerintah daerah atau dalam hal ini adalah ini puskesmas, terus ini adalah rumah sakit, itu ada dua sebenarnya, 3. Dia itu asalnya dari pemerintah pusat, mau itu nanti langsung, atau dia itu nanti lewat APBD, terus nanti juga ada dari BPJS gitu kan ya. Macamnya macam-macam, mau dari PAD, terus nanti DAK fisik, non fisik, itu semua macam-macam. Terus nanti kegunaannya itu juga masih macam-macam. Nanti ada yang dibayarin untuk JKN-nya, terus ada yang untuk infrastruktur, terus nanti untuk jam persal dan seterusnya. Yang ingin saya gambarkan di sini adalah di sini itu ada banyak layer di sini. Sebelum dana yang ada itu masuk ke pemerintah, ke rumah sakit maupun ke puskesmas. Setiap dana itu punya prosedur tersendiri dalam penggunaannya bagaimana. Contohnya jam persal ini itu bisa digunakan untuk apa, untuk apa aja, siapa yang bisa menggunakan itu ada. Jam persal itu apa sih? Maternal insurance. Gitu kan. Nah, apakah maternal insurance itu cuma dilayani pakai jam persal? Enggak. Karena itu juga dilayani oleh JKN. Lewat apa? Terserah, mau pakai inasi bijis atau pakai non kapitasi. Mau dia di rumah sakit maupun mau dia di puskesmas, dia bisa pakai BPJS untuk pakai jam persal. Terus jadi bingung nih di daerah. Ketika orang datang nih, ibu datang, dia mau pakai apa? Bisa pakai jam persal, bisa pakai BPJS. Nah, kebingungan ini dirasakan oleh teman-teman di bawah di puskesmas maupun di rumah sakit. Termasuk juga nanti private midwife. Kebingungannya yang cukup terjadi adalah tingkat kebingungan yang cukup tinggi. Terus kalau teman-teman paham bahwa khususnya adalah puskesmas itu adalah ujung tombak seluruh program kesehatan masyarakat. Contohnya sekarang yang bagian yang fungsi utama pihak yang bertugas untuk melakukan tracing, tracking sama satunya lagi itu adalah puskesmas untuk COVID. Untuk sementara ini ya, meskipun ada perbincangan yang baru sebenarnya mau nambah tenaga dari pihak lain, namun contohnya sekarang adalah jadi ranah puskesmas. Sementara puskesmas juga punya tanggungan yang lain. Dia harus menjaga bahwa KB itu harus kekumpul, kemudian vaksinasi, imunisasi anak harus kekumpul, kemudian ibu hamil itu terjaga kesehatannya. Jadi beban mereka di daerah itu cukup tinggi dan ditambah pola pemanfaatan biaya yang cukup ribet sebenarnya. Ini yang dirasakan. Jadi itu sebagai gambaran awal. Inilah yang menyebabkan sekarang ada usaha dari Kementerian Kesehatan untuk streamlining budget ini. Jadi sekarang kalau nggak salah ada studi eksperimen di Banten sama kalau nggak salah satu provinsi di Sumatera untuk streamlining ini. Jadi mengganti, berusaha mensimplifikasi alur ini, semua alur ini. Oke, jadi ini dari sisi kebijakan, dana itu ada banyak, tapi susah untuk memakainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita mau tanya, dana ada nih, meskipun suatu daerah ini punya kemampuan untuk administrasi yang baik. Sekarang pertanyaannya adalah, dana ini cukup nggak sih untuk mendanai layanan kesehatan yang ada? Kami kemarin berusaha untuk menjawab pertanyaan itu. Ini adalah sebuah indeks, namanya indeks kecukupan atau sufficiency index. Di sini kita tanya ke penyedia layanan kesehatan, ini khusus untuk dana JKN ya, seberapa cukup sih dana yang mereka punya
dari JKN untuk mendanai layanan list of M&S services that we asked them. Jadi kita punya beberapa layanan KIA dari mulai ANC, delivery dan seterusnya. Dari sekian banyak list itu berapa persen sih yang tercover oleh JKN? Ternyata dari katakanlah misal ini ada 12 list, ada 12 layanan kalau nggak salah. Ternyata rumah sakit itu bilang dari 12 list itu hanya 63% yang dana JKN itu cukup untuk membiayai layanan itu. Bahkan untuk PMB itu adalah praktek mandiri bidan. Jadi ini yang di luar ketika dia sudah tidak di puskesmas ya. Jadi hanya 21%. Bahkan puskesmas sebagai salah satu ujung tombak utama itu menyatakan hanya 37% dari list M&S service tadi yang bisa tercover oleh JKN. Menurutku ini miris gitu kan. Jadi ini meskipun disclaimer juga, ini nggak di semua daerah. Ini kalau nggak salah di 24 kabupaten kota. Tapi sudah merepresentasikan daerah yang dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Oke. Terus ini dari sisi apakah dana JKN cukup apa enggak? Itu isu kedua. Terus isu selanjutnya adalah ketika nggak cukup nih dana di JKN. Terus pasien tuh gimana sih ketika dia harus memanfaatkan layanan kesehatan, dia perlu bayar nggak? Kan salah satu tujuan dari JKN itu adalah mengurangi AOP, seperti yang Mbak Lala tadi bilang. Ternyata di satu sisi, ya, dia memang bisa mengurangi AOP yang ada, tapi di sisi lain nggak juga, gitu kan. Contohnya gini, ini adalah referral service ya, jadi rujukan antara dia dari FKTP ke rumah sakit, terus di sini adalah rujuk balik pasien dari rumah sakit ke FKTP yang mengirimkan. Intinya di sini adalah kita pengen melihat sebenarnya beban pasien itu gimana sih ketika dia dirujuk gitu kan. Ternyata ketika si pasien itu dirujuk ke FKTP atau puskesmas, ada sebagian besar dari kasus rujukan yang dia tetap harus membayar biaya transportasi. Meskipun harusnya biaya transportasi ini bisa ditanggung baik dari JKN maupun dari dana APBD. Ada beberapa persen atau dana APBD yang bisa digunakan untuk transportasi. Salah satunya jam persal. Jadi contohnya ketika ada pasien yang diterima atau dirujuk dari puskesmas A ke puskesmas B, puskesmas yang menerima itu bilang bahwa 55% puskesmas yang menerima bilang bahwa pasien inilah yang harus membayar biaya transportasi. Kondisi ini itu menjadi lebih parah ketika kita melihat kondisi rujuk balik. Ketika ibu harus dirujuk balik ke rumah sakit, ke puskesmas awal, jadi rujuk balik itu kondisinya kayak gini sih. Jadi pertama si ibu datang ke puskesmas, kemudian setelah ada pemeriksaan diputuskan bahwa si ibu ini harus ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan. Rujuk balik itu adalah si rumah sakit sudah menyelesaikan nih layanannya, tapi harus ada kontrol selanjutnya. Nah, rumah sakit akan mengirimkan si ibu balik ke puskesmas untuk dikontrol gimana perkembangannya. Ketika nanti membaik ya boleh pulang, kalau enggak ya dia harus balik lagi untuk mendapatkan layanan selanjutnya. Nah, kondisi seperti itu ternyata sebagian besar rumah sakit itu menyatakan bahwa biaya transportasi untuk kondisi-kondisi seperti itu ditanggung oleh ibu atau pasien. Gimana sih ini sudah terjadi? Kenapa saya bilang gitu? Karena seharusnya ini tuh sudah diatur oleh BPJS. Mereka harusnya bisa pakai biaya transportasi ini pakai JKN. Tapi masalahnya adalah ternyata di daerah itu mau dia rumah sakit, mau hospital itu punya pedoman rujukan yang berbeda-beda isinya. Jadi dia itu bisa megang pedoman rujukan dari BPJS, ada pedoman rujukan dari pemerintah daerah, kabupaten kota, ada pedoman rujukan dari pemerintah provinsi gitu.
Nah, jadi ada kebingungan nih dari FKTP itu mau pakai yang mana. Masalahnya adalah ketiga rujukan ini nggak sinkron kadang. Jadi ketika menurut guidance pemerintah daerah, rujukan dari pemerintah daerah, itu pasien tipe A dengan sakit B itu harus dirujuk, tapi menurut BPJS enggak. Jadi ketika si rumah sakit puskesmas ini mengajukan klaim untuk layanan tersebut, ya udah nggak di reimburse karena memang nggak menurut peraturan BPJS nggak perlu di reimburse kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu isu yang muncul karena ada perbedaan persepsi pemahaman antara pemerintah pusat, baik itu dari sisi Kementerian Kesehatan, BPJS, pemerintah daerah, dan juga penyedia layanan di daerah terkait apapun itu. Isu-isu lain yang muncul sekarang itu ini yang lagi seru, negatif list JKN. Apa sih negatif list JKN? Negatif list JKN itu adalah list layanan apa aja yang akan dimasuk. Kalau ini negatif list itu berarti yang dikeluarkan dari JKN. Sebenarnya ada juga yang mau dimasukkan gitu. Kenapa ini bisa muncul gitu? Karena ada sebuah tim khusus yang berusaha untuk melakukan review secara reguler. Sebenarnya jenis manfaat ini perlu nggak sih ditanggung oleh JKN gitu. Nah, salah satu yang tahun kemarin ya, yang salah satu yang muncul adalah negatif list ini ada layanan utama dari HIV teman-teman yang punya HIV yang akan dikeluarkan dari JKN. Yang paling baru adalah bahkan layanan ANC itu ada rencana untuk dikeluarkan sama JKN. Ya, itulah. Ini adalah negatif dan ini masih jalan diskusinya maksudnya. Terus yang kedua adalah ada perbincangan bagaimana menggunakan JKN ini sebagai sebuah tools untuk yang bisa digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan insentif bagi penyedia layanan di daerah untuk bisa menyediakan layanan yang lebih bagus. Karena salah satu isu yang muncul sekarang adalah layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat daerah itu nggak standar. Ada yang baik, ada yang nggak, seperti Mbak Lala yang bilang tadi. Nah, ini sekarang kita bukan saya. Maksudnya ada pemerintah kesehatan juga beberapa teman-teman yang lain lagi berusaha menguji coba beberapa skema JKN yang bisa digunakan untuk bisa mengincentivize healthcare provider to provide high quality services. Ini yang sekarang muncul. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan karena ya mungkin agak sedikit nggak sesuai konteks ya, tapi saya pengen menggambarkan bahwa isu jam kesedah itu adalah satu sisi, tapi dari sisi kita melihat health insurance secara besar, ada isu-isu lain yang muncul gitu kan. Dan salah satunya adalah pembiayaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu adalah salah satu aspek yang bisa kita lihat. Meskipun banyak aspek lain yang bisa kita lihat juga sih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Fajar atas paparannya. Mungkin langsung saja untuk peserta diskusi apabila ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada yang moderator? Oh ya, Bu Halo. Ade. Ya, Bu Ade. Ini Mas Seki ya, saya belum. Ya. Oh, Ya, Bu. baru pertama kali. Oke, padahal satu tim di statistik. Oke, selamat sore. Pertama-tama suara saya cukup terdengarkah? Ya, sudah. Terima kasih. Selamat untuk Lala. Ketemu lagi meskipun dari selamat juga untuk Fajar. Mereka berdua adalah generasi terbaik yang pernah saya punya di kelas. Saya bangga sekali dan kebetulan dua-duanya sekarang concern di bidang kesehatan ya, salah satu riset unggulannya. Nah, mudah-mudahan nanti ada kedepannya kita bisa bekerja sama.
Nah, dari paparan paper Lala tadi itu cukup menarik, yang beberapa yang saya simak itu berarti kalau dari sisi penyediaan layanan kesehatan, ini terutama konversi program-program yang sudah ada itu sendiri sudah memerlukan suatu sinkronisasi sistem yang bisa membawa koordinasi itu lebih efisien. Tetapi juga ternyata tahapan, karena dari variasi layanan itu tadi, dari ada namanya JKN, Jakesda, apa aja tadi, sampai yang terakhir BPJS, sudah menimbulkan masalah-masalah koordinasi tersendiri. Nah, sekiranya kalau itu nanti menarik di bawah, ini adik-adik kan ada beberapa nih saya lihat yang akan segera mengambil master, mungkin bisa sekiranya ini nanti berbasis dari studi yang dilakukan Lala ini, bisa dilakukan semacam studi spesifik di daerah wilayah-wilayah kabupaten tadi yang punya, misalnya satu yang sudah cukup baik mengintegrasikan, tadi disebut beberapa kali di Bali, yang saya tahu itu memang ada salah satu kabupaten di Bali, mudah-mudahan disurvei sama Lala dulu, Jembrano itu salah satunya, dia cukup smooth proses integrasinya, saking baiknya layanan di pemerintah kabupaten ini, tapi menimbulkan konsekuensi lain, yaitu penduduk di daerah kabupaten lain itu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan layanan tersebut. Nah, isu-isu macam-macam dulu itu, sampai sengaja punya double KTP untuk bisa mendapatkan layanan yang bagus sekali dari Kabupaten Negaro itu. Nah, artinya secara potensi riset ke depannya mungkin dari sisi supply sudah banyak sekali. Tadi Fajar membawa isu baru, ternyata dari sisi demander, customer, orang yang mau dilayani itu pun sudah membawa isu macam-macam. Nah, yang pernah saya dengar ini seperti tidak mungkin akan jadi ide juga untuk adik-adik yang ini Dila, mudah-mudahan nanti lanjut bisa di health economic ini adalah ketika layanan Ibu Jam Persal tadi itu adalah menjadi salah satu layanan utama di bidang kesehatan ini, yang saya di Rumah Sakit Kabupaten Tabanan ini terutama keluhannya adalah hampir 80% kemudian klaim anggaran kesehatan itu ternyata diambil oleh bidang ini Jam Persal ini, saking jelas sekali dia di Pulkap kebetulan di Tabanan ini. Nah, lucunya ketika itu saya amati sekitar 2 bulan di sana sambil ini tuh, rata-rata mereka itu datang naik mobil kalau dari sisi ininya, tapi kok masih pakai PBI, BPJS PBI. Dan ternyata hampir semua bangsal di Rumah Sakit Tabanan itu di sana namanya bangsal untuk ini klinik-klinik. Oh, ini bidang kandungan, ini bidang misalnya penyakit dalam, dan semua mendapat penggunaan BPJS yang PBI tersebut. Apakah sedemikiannya? Oh, ternyata benar. Di akhir 2 tahun terakhir menuju 2018 itu, jadi 2016, 2017, gede-gedean APBD dari Bupati itu diluncurkan karena memang targetnya adalah akan political ini, kesehatan ini betul-betul menjadi target. Jadi masuklah dia dari sisi supplier, dinas kesehatan dan rumah sakit mendapat angin segar dari ini akan pendanaannya. Dari sisi masyarakat juga dia mendapat insentif, mumpung nih semua dilayani, yuk rame-rame ke rumah sakit. Sampailah rumah sakit itu yang tadinya hanya melayani 5 hari menjadi 7 hari dibuka di 2 tahun itu tuh. Tapi awal tahun 2020 ini sudah tidak lagi.
Wah, kental banget ya nuansa politiknya di sini. Setelah selesai nih Pilkada Bupati Tabanan 2019, kami udah punya bupati baru. Setelah itu layanan semua dipotong seperti yang dibilang Fajar tadi. Penyakit jantung aja maksimum boleh berkunjung sebulan sekali. Kalau dulu mau tiap minggu boleh. Itu salah satunya. Nah, kira-kira nanti ke depannya hal-hal seperti ini kalau mau menjadi ide topik penelitian kita bersama, itu cukup menarik untuk dilakukan. Mungkin Pak Jar bisa memberi insight. Saya jadi masih baru belajar juga di ekonomi kesehatan. Monggo Jar, Ibu minta ilmu. Demikian juga untuk Lala. Aduh Bu, kebalik Bu. Jangan gitu. Iya sih Bu, mungkin saya fokus ke jam persal dulu ya, Iya. karena ini juga kemarin menjadi satu diskusi yang menarik sih. Kalau boleh saya tunjukin hasilnya ini Bu, bentar ya. Iya. Jadi jam persal itu kan intinya dana pemerintah pusat yang diberikan ke yang pemerintah daerah. Harapannya adalah ketika ada orang miskin yang nggak tercakup JKN, itu dia bisa pakai jam persal. Ya kan? Nah, tapi lucunya adalah ternyata jam persal itu juga utilisasinya rendah gitu. Ini adalah data di tahun 2018. Abaikan tulisan ini. Jadi yang ungu ini adalah sebenarnya kita bisa bilang penyerapan dana jam persal. Terus yang orange itu adalah yang orange itu perbandingan antara JKN, peserta JKN. Ini berdasarkan data Susenas, sementara estimasi, sementara ini adalah data dari yang kita punya. Harusnya kita akan melihat pola yang harus ada adalah ketika daerah itu sudah tercover JKN cukup semakin tinggi, harusnya penggunaan JKN itu jam persal itu semakin sedikit. Tapi di sini nggak kelihatan seperti itu, karena contohnya di sini aja. Di daerah sini Padang Panjang, meskipun dia sudah punya cakupan JKN tinggi, namun jam persalnya masih rendah. Itu kenapa hal ini terjadi? Ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Kementerian Kesehatan juga nggak tahu kenapa kok ada daerah yang menggunakan jam persal, kenapa yang enggak, terus kenapa penyerapannya rendah dan seterusnya. Nah, salah satu temuan yang kami dapat kemarin adalah mungkin kaitannya juga dengan jam kerja. Jadi daerah-daerah yang nggak memanfaatkan dana jam persal itu sudah memiliki sistem kesehatan di daerah yang cukup baik. Jadi semua layanan itu langsung di cover sama jam kesedanya. Sementara mereka nggak pakai jam persal. Di sisi lain, kenapa ada daerah yang seperti Padang Panjang ini contohnya, kenapa dia itu cakupan JKN-nya sudah tinggi, tapi jam persalnya juga tinggi? Itu karena salah satunya hasil diskusi ya, itu ada beberapa teman-teman yang sudah punya JKN, ini pasti bukan yang non PBI ya, yang mereka itu kalau dulu pertama jam JKN itu dia hanya daftar sekali aja gitu, habis itu dia nggak bayar iuran bulanannya, sehingga ketika dia butuh di masa yang datang jam persal JKN dia nggak aktif gitu. Nah, harusnya adalah menurut petunjuk teknis baik itu jam persal maupun JKN, orang-orang yang sudah punya JKN itu nggak bisa pakai jam persal, dan sebaliknya jam persal nggak bisa pakai JKN. Nah, tapi kondisi seperti ini teman-teman di puskesmas itu akhirnya bagi orang-orang yang nggak bisa pakai JKN, entah alasan apapun, mau dia belum bayar apapun, dia akan menggunakan jam persal. Masalah itu adalah yang dilakukan oleh teman-teman di daerah. Masalahnya adalah sekarang JKN itu pengen unified record patient record gitu. Jadi pengen recording patient itu baik dari penggunaan dana, kemudian penyakitnya apa, itu disatukan. Nah, kalau
kondisi yang tadi, satu saat dia pakai JKN, satu saat pakai jam persal, itu jadi masalah tersendiri dari JKN-nya. Jadi nggak bisa ke-record. Kenapa harus punya satu record? Harapannya adalah ke depannya orang yang punya JKN itu mau berobat di mana aja, itu record-nya masih kepegang, dan juga dia bisa mengakses layanan JKN di mana saja. Itu di jam persal. Nah, ini menjadi salah satu studi yang menarik sih sebenarnya, Bu. Salah satunya. Kalau dari sisi financing yang lainnya, saya sebenarnya belum terlalu paham dengan isu-isu financing. Tapi salah satu yang menarik sekarang adalah seberapa, yang seperti yang saya sebutkan di studi ini sih, sebenarnya seberapa kuat sih dana JKN itu bisa memberikan insentif bagi penyedia layanan untuk memberikan layanan yang baik. Karena hasil studi kami kemarin juga sebenarnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk menyediakan layanan persalinan ya, ini untuk ibu hamil ya, itu masih rendah. Bahkan itu di puskesmas, Ponet maupun di rumah sakit. Jadi kita pengen berusaha membuat desain bagaimana JKN ini bisa menginsentifise mereka. Itu dari saya. Mungkin Lala bisa nambah. Mungkin bisa nanya sedikit lagi, Jar. Nah, selain tadi dua isu tentang HIV dan jam persal itu, apalagi, Jar, yang potensial untuk menjadi negatif list nanti di kedepannya nih di BPJS? Saya kebetulan nggak ngikutin isu itu, Bu. Tapi yang setahu saya, itu yang terakhir itu adalah pembicaraan HIV. Itu karena cukup teman-teman komunitas HIV cukup lantang kemarin ngomongnya. Iya, betul. Sama yang ANC itu sih, sebenarnya bukan ANC aja sih. Harusnya kalau nggak salah kemarin ANC, PNC sama delivery itu udah nggak di cover sama BPJS. Iya. Tapi ini masih diskusi, Bu, dan sebenarnya ini off the record sih, belum ada pembicaraan lagi. Sama TB sih, Bu, sebenarnya yang iya, lucu. Itu yang Ibu mau tanyakan, gimana dengan TB? Itu kan sebenarnya ini dua sisi yang bisa menimbulkan memang pro kontra ya. Kalau HIV dicakup, masih ditanggung, itu cenderung memicu perilaku orang itu semakin tidak aware. Gitu. Tapi kalau juga tidak dicakup, itu bisa akan menimbulkan semacam fenomena gunung es, akan semakin meluas sebarannya. Nah, di satu sisi sebenarnya dia sama-sama mungkin ya bersumber dari perilaku berisiko. Nah, TBC itu bisa jadi salah satu pemicunya adalah pola hidup di samping potensi perokok itu sendiri. Nah, ada tidak wacana di teman-teman peneliti kesehatan ini, gimana sih kita mengetrack ketika penerima manfaat, baik itu yang PBI dan non PBI yang berbayar, maksudnya premium itu, tapi itu adalah berasal dari perilaku yang penuh risiko. Nah, mungkin salah satunya nanti adalah yang sekarang ini terkait kardiovaskular, jantung, macam-macam itu. Gimana, Jar, kalau di situ? Mungkin karena komunitas yang saya gabung kemarin yang teman-teman kerjaan itu lebih kepada public health-nya sih, sebenarnya kepada financing-nya, kemudian structure-nya, tapi terkait behavioral dari teman-teman pengguna asuransi, saya belum punya banyak informasi terkait di situ. Oke, monggo. Monggo, Lala. Tadi sebenarnya saya mau malah nyambung nanya ke Fajar sebenarnya. Tentang negatif list itu sebenarnya wacana itu mulai ada sejak BPJS ini ya, bukan kolaps, banyak merugi gitu ya. Jadi sejak saat itu memang walaupun nggak benar-benar dikeluarkan, sudah banyak servis yang mulai dibatasi. Yang saya tahu pasti itu fisioterapi. Itu kan karena termasuk salah satu yang biayanya paling besar ya, share biaya
yang dikeluarkan oleh BPJS Lem besar itu di fisioterapi itu kemudian dibatasi. Itu sudah jalan dari dulu, dari mulai ada wacana itu sampai sekarang. Kemudian hemodialisis kalau nggak salah juga udah dibatasi. Nah, kalau yang soal tadi KIA ya, itu tadi saya baru tahu dari Fajar tadi dan itu sangat mengejutkan. Kalau itu mau nggak di cover begitu ya, dan mereka nggak punya alternatif solusi. Juga saya nggak tahu background-nya apa. Yang saya dengar memang soal operasi ya, soal sesar. Itu memang ada semacam kecenderungan moral hazard gitu untuk sesar, kemudian itu yang mau lebih dikontrol gitu ya. Tapi bukan kemudian menghapuskan semua layanan KIA karena itu sangat kontraproduktif dengan kondisi maternal health outcome kita yang masih sangat rendah gitu ya, dan itu padahal masuk di indikator SDGs gitu. Jadi sangat aneh kalau misalkan itu nggak di cover sama BPJS gitu ya. Mungkin dibatasi, tapi kalau dihapus saya nggak ngerti maksudnya gimana gitu sampai dihapus. Nah, soal kemudian tadi TB itu menurut saya memang itu terkait juga sama yang tadi Bu Made sempat raising isunya di awal ya soal political will dari masing-masing daerah, kemudian juga koordinasi antara daerah dan pusat gitu ya. Jadi memang sebenarnya di SDSN ya, di undang-undangnya itu amanatnya cukup jelas ya. Jadi pemerintah pusat sebenarnya menanggung financing, itu pun sudah kemarin lebih loose gitu ya, ketika pemerintah pusat mengizinkan daerah untuk membayarkan premi orang-orang yang nggak di cover oleh BPJS PBI gitu ya, terserah sampai sejauh mana. Itu sebenarnya sudah mereka melawan prinsip keadilan juga, itu akhirnya jatuhnya akan muncul seperti yang Bu Made ceritakan di daerah Tabanan ya Bu ya, Tabanan ya. Itu akhirnya daerah orang akan nggak adil gitu buat masyarakat Indonesia kalau mereka kebetulan tinggal di daerah yang bagus, maka akan di cover, mereka nggak perlu bayar mandiri begitu kan. Betul. Jadi kalau di daerah nggak ada. Iya gitu, karena mereka udah dibayarnya sama pemerintah daerah. Padahal sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah utamanya itu selain di servis tadi, kualitas layanannya juga di aspek promotif dan preventif. Itu sama sekali nggak dilakuin tuh sama pemerintah daerah. Selama mampu kuratif, tetap kuratif. Gimana Bu? Jadi selama rumah sakit itu masih bisa melayani, semua kuratif yang dijalankan dulu. Sama sekali tidak ada promotif ke daerah-daerah. Karena memang kuratif itu lebih menarik gitu ya untuk jadi bahan kampanye masalahnya. Gitu kan. Jadi akhirnya itu yang digalakkan, sedangkan preventif sama promotif mungkin karena tidak sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat Indonesia. Yang lebih nggak suka ya udahlah ya, lihat ntar aja, nggak usah nyegah di awal gitu ya. Jadi emang akhirnya kalau kampanye menggunakan itu agak susah. Jadi emang sangat erat sekali kaitannya. Jadi koordinasi antara daerah dan pusat tuh mau nggak mau erat kaitannya dengan political will dari masing-masing si daerah itu gitu ya, komitmennya. Nah seharusnya ketika amanat undang-undang itu dijalankan, maka tadi yang disebut oleh Fajar, nggak perlu tuh pemerintah pusat repot-repot memikirkan skema untuk incentivize provider gitu untuk meningkatkan kualitas layanannya, karena monitoring dari pemerintah daerah untuk memastikan layanannya itu qualified itu oke gitu. Karena itu nggak oke gitu kan, jadi akhirnya pemerintah pusing ngasih insentif apa nih, padahal daripada insentif kan mending punishment gitu ya, karena ngapain nambahin insentif buat mereka gitu, yang minimum standar layanan minimumnya aja nggak mereka jalankan. Jadi memang ya itu sebenarnya masalah seperti koordinasi tadi Bu, masalah klasik di Indonesia gitu ya. Masalah klasik di Indonesia kedua ini kan soal monitoring. Jadi kebijakan ada banyak, undang-undang, peraturan banyak banget, tapi implementasinya nol karena emang nggak ada monitoringnya sama sekali. Ya mentok monitoring dilakukan oleh ya kayak SP Plus gitu kan, yang ya pihak luar dari donor kemudian melakukan monitoring. Itu pun nanti hasil dari monitoringnya si SP Plus kemudian ketika dikasihin lagi ke mereka semental lagi juga gitu kan. Jadi karena dari tidak ada embedded monitoring system yang bagus gitu di pemerintah. Ya, itu yang bikin akhirnya banyak peraturan yang lepas gitu ya. Iya. Gitu sih kira-kira. Iya. Terima kasih Lala, Fajar. Monggo adik-adiknya yang akan sekolah mudah-mudahan bisa nyusul Lala juga sama Seki. Amin. Monggo. Ya,
Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Made. Pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Tadi pertanyaan saya ke Fajar, Mas moderator. Oh, iya. Tahu nggak apa pertimbangan untuk si yang negatif list yang terkait sama antenatarnya? Untung gue lahiran sekarang ya, coba sebelum itu dihapus ya. Ntar nggak di-cover BPJS. Alasan utamanya sih karena defisit gitu. Tapi alasan politisnya kenapa itu dihapus, aku juga nggak tahu. Maksudnya aku kebetulan nggak gabung di diskusi itu sih. Ini saya dengar isu doang. Iya, Monggo dulu. Enggak, bukan. Saya juga. Monggo, lanjut. Katanya itu semacam apa ya, segitiga moral hazardnya segitiga gitu. Jadi dari 3 pelaku. Bisa dari rumah sakitnya, bisa dari dokter, bisa dari pasien. Jadi ketika suatu rumah sakit nih seperti di Tabanan itu kan daerah kecil sebenarnya. Tapi ada 4 rumah sakit yang ditunjuk yang harus melayani BPJS itu. Dengan jumlah penduduk yang sangat kecil, kita itu di antara 12 kabupaten di Bali, Tabanan itu paling kecil penduduknya gitu. Nah, jadi memang didorong oleh rumah sakitnya kalau bisa sesar saja gitu, supaya dokter di sana kan adalah sekaligus sebagai rumah sakit pendidikan kedua di Bali. Jadi dia second layer-nya dari Universitas Udayana gitu, supaya Departemen Kebidanan di sini bisa memanfaatkan ini. Lah namanya juga dari keterbatasan mungkin ya tenaga kerja bidan yang menetap di rumah sakit itu dikombinasikan dengan tenaga dokter yang dari pendidikan Opjin itu lebih banyak dokternya daripada bidannya, jadilah mereka mengambil jalan tengah. Ya sudah, supaya ada ini sesar aja. Oke, lebih cepat, sesarnya. Kemudian demikian juga dari sisi pasien, dari ibu-ibu muda sekarang itu lebih senang dia, lo cepat kok, cuma sedino nang rumah sakit langsung pulih. Gitu. Nah, timbangannya kalau misalnya normal bisa jadi katanya 1-2 hari perlu menginap dulu untuk misalnya coverage-nya itu kan 8 kecamatan ya di Tabanan. Sementara dia bias lokasinya cenderung agak mendekat ke timur, dia mendekati Denpasar, rumah sakitnya. Kecamatan yang agak ke barat itu semacam ada biaya tambahan lah itu. Jadi waktu untuk menuju ke rumah sakit itu juga sekitar setengah hari. Nah, macam-macam ininya isu ketika dievaluasi, kok Tabanan aneh ya, cakupan layanannya paling penuh sampai 7 hari kerja pelakunya, kemudian salah satu penyumbang defisit klaim BPJS yang signifikan katanya di Bali. Ini cerita teman-teman yang sedang ngambil studi di Udayana. Monggo. Ya Bu, mungkin sedikit nyambung Bu ya. Pertama terkait sesar. Terkait yang tadi incentivize. Kenapa sih harus incentivize itu? Karena sebenarnya gambarnya gini. BPJS itu kan memberikan penggantian layanan ya kepada tenaga kesehatan. Tapi dia itu punya standar yang berbeda gitu. Contohnya layanan ini mungkin rate-nya agak beda ya, udah direvisi. Tapi untuk layanan kehamilan normal, persalinan normal, itu ketika di puskesmas, ditolong bidan, itu kalau nggak salah 250.000. Ketika ditolong oleh dokter, itu 300 sekian. Ketika nanti di rumah sakit tipe B, atau C, itu 1 juta sekian. Betul. Nanti ketika di rumah sakit tipe A, atau itu 5 naik juta. lagi. Padahal layanan yang diberikan sama gitu. Meskipun nanti ada perbedaan kualitas dan seterusnya, tapi terlalu tinggi menurut saya perbedaannya. Itu yang menyebabkan kenapa harus ada incentivize. Kenapa harus ada incentivize? Karena menurut penelitian yang kemarin kita bilang, penggantian layanan di FKTP itu terlalu rendah gitu.
kenapa efeknya apa? Akhirnya gini, ada rujukan sekarang banyak rujukan dari FKTP ke hospital yang menurut banyak yang bilang seharusnya nggak perlu dirujuk, bisa sebenarnya dilayani di FKTP gitu kan. Tapi kenapa itu muncul? Karena FKTP bilang, ngapain aku ngasih layanan, toh aku juga capek-capek, duitnya nggak cukup gitu kan. Akhirnya mereka dilempar ke rumah sakit. Rumah sakit jadi bludak lah itu. Ada nggak selalu, tapi ada beberapa kasus seperti itu. Nah, terus itu dari sisi kenapa di-incentivize. Kenapa harus ada restrukturisasi lagi? Salah satu bentuk incentivize itu karena ini hasil diskusi sama Pak Hasbullah Tabrani itu yang menyusun JKN dulu sama Pak Budi. Itu beliau bilang karena yang nyusun dulu tarif itu teman-teman dokter yang di rumah sakit. Jadi bukan teman-teman yang di puskesmas. Jadi perlu ada restrukturisasi ini karena waktu penyusunan tarif itu memang bias untuk teman-teman di rumah sakit gitu. Nah, itu yang muncul. Memang beliau juga mengatakan bahwa ini ada kesalahan dan harus direvisi gitu, Bu. Tapi terkait sesar kemarin, ya Bu, saya setuju itu memang jadi moral hazardnya sih. Tapi yang lebih kasihan itu sebenarnya teman-teman bidan swasta. Iya. Jadi berarti itu kan sebenarnya soal pricing ya sebenarnya. Ya, karena kita ngomong ekonomi kan insentifnya pricing ya. Bukan, tadi aku kira insentif itu maksudnya adalah memberikan benefit lebih pada provider yang memberikan kualitas bagus dan memberikan benefit kurang atau ya penggantian uang yang lebih sedikit pada provider yang kurang berkualitas gitu. Itu yang tak pikir tentang insentif. Bukan. Akhirnya kayak gitu. Jadi nanti pengennya ada kayak standarisasi gitu kan ya. Jadi ketika nanti si institusi A ini bisa memberikan layanan lebih baik, dia dimungkinkan mendapatkan penggantian yang lebih baik, banyak lagi gitu. Khususnya aku belum tahu yang di puskesmasnya, tapi yang puskesmas itu rencananya adalah penggantiannya dinaikkan, tapi yang di bidan itu rencananya adalah mereka distandarisasi dulu karena kualitasnya itu jauh lebih rendah daripada di puskesmas. Jadi nanti pengennya ada bidan yang gabung ke IBI, nanti harus ada sertifikasi ke IBI-nya, Ikatan Bidan Indonesia, dan ketika mereka punya sertifikat, dia akan dapat penggantian yang lebih tinggi. Gitu. Pengennya gitu sih. Yeah. Jadi lebih tapi itu tetap nggak menyelesaikan masalah pricing tadi sih. Misalkan tadi itu tidak akan mencegah FKTP untuk cenderung merujuk gitu ya. Sebenarnya. Ya, karena itu harus di jaraknya terlalu. Ya, terus INA CBG sama INA DRG itu bukannya standar ya? Itu ada standar internasional bukan sih? Iya, dia nge-refer ke standar internasional. Itu untuk Indonesia. Listnya doang, tapi harganya tetap kita yang ngatur. Oh, oke. Ya teman-teman kalau nggak tahu, INA CBG itu adalah list obat sama layanan yang diberikan di rumah sakit, bukannya. Paket gitu. Jadi kalau kayak plus itu harusnya dia layanannya maksimal 5 hari. Harusnya gitu. Dikasih obat ini dengan harganya tadi yang ditentukan. Bisa orang katakanlah obatnya cuma 1 sampai A sampai B, tapi orang pasiennya minta aku nggak mau obat ini, aku mau yang lain, bisa, tapi akhirnya nanti nggak ke cover sama kayak. Itu sebenarnya juga menghindari moral hazard dari rumah sakit. Sebenarnya kan ada paket itu. Sebenarnya paketnya nggak salah, berarti memang tinggal pricing-nya itu tadi aja. Iya. Nah, terkait data ini di mana kita bisa, karena ini ada anak S2 itu pingin fokus mengambil itu, tapi sebenarnya kalau dari sisi data yang dia adalah auditor, jadi dia udah dapat nih datanya dari seluruh rumah sakit. Nah, ketika itu dijadikan mau topik ini, kalau misalnya ini ya bisa lebih lanjut pingin kita teliti, ternyata setelah akan proposal jalan dia dapat semacam surat teguran gitu, jangan dilanjutkan gitu. Teguran dari siapa, Bu? Dari atasannya. Jadi dia kan orang BPKT ya namanya, audit daerah itu. Di proposalnya udah jalan, minta surat izin, ini saya akan jadikan objek penelitian. Jadi sebenarnya dia fokus pada kenapa terlalu banyak temuan sakit yang sama nih, tapi ada sampai 7 model variasi pengobatan gitu, datang dengan keluhan yang sama, simptom yang sama, menurut dokter itu sama, tapi begitu sampai ke nanti pemberian resep dan penukaran obat
wah itu katanya variasinya bisa 2 tingkat melompat gitu loh. Orang yang sama, yang ini cuma dapat misalnya obat 10.000, yang ini bisa 50.000 gitu. Tergantung apa namanya. Jadi semakin siang itu dia semakin ini gitu loh. Makanya kemudian ini sebenarnya insentif apa sih di balik ini sehingga kecenderungannya itu orang memilih hari dan waktu gitu. Ada lagi cerita lucu yang tadi Lala bilang, 5 hari saja kalau tipes harus pulang. Nah, kalau misalnya merasa masih perlu, tidak perlu sekarang surat rujukan dari puskesmas atau dokter keluarga itu. Datang aja di atas jam 12 tapi masuk lewat UGD. Itu tidak perlu rujukan apapun, nanti langsung bisa dilayani. Dan itu yang berlaku kemarin. Kok diamati kok selalu ya di atas jam 1 siang bludak, yang batuk-batuk lah, yang apalah yang harus perlu langsung ke ini. Ini Ya. 19-an. Jadi mungkin terkait itu saya melihatnya 2 hal ya. Yang pertama, saya ingat waktu juga diskusi awal dulu untuk implementasi UHC itu juga dengan Prof. Sabrani. Ya, memang salah satu yang against sama inasi bijis tadi itu, paket gitu ya, itu karena juga melihat bahwa pengobatan itu part of it is art gitu. Jadi kita nggak bisa benar-benar mematok sakit yang sama itu mutlak treatmentnya ini A sampai Z gitu ya. Tapi juga ada hal lain yang kemudian disitulah letak seninya gitu dokter untuk menentukan ini perlu dengan treatment apa. Itu yang pertama juga yang memungkinkan adanya variasi itu. Gitu ya. Tapi itu salah satu mudorot, tapi bukan mudorot ya, kesempatan yang hilang gitu ya ketika dokter mau skill dokter itu sebenarnya di situ gitu. Nah, tapi juga mudorot bahwa itu kemungkinan membuka moral hazard yang besar itu jelas ya. Jadi memang makanya kenapa inasi bijis tetap perlu dilakukan. Yang kedua tadi soal misalkan obat tadi tampaknya tadi dispute-nya bukan soal layanannya tapi ketika udah masuk pengobatan. Nah, memang ini industri farmasi ini masih jauh belum tersentuh ya. Jadi masih banyak sekali mafia di sana. Jadi jadi bukan hal mengejutkan ketika itu muncul di lapangan gitu ya. Jadi saya nggak tahu apa tadi yang bikin atasan yang tadi teman di BPK sampai nggak boleh gitu ya. Tapi memang ketika dia misalkan mau masuk mencoba ngaudit yang terkait sama obat, wah itu memang dia akan masuk ke kandang singa gitu ya. Betul. Mafianya sampai banyak ancamannya sekali. Gini lah, kalau kamu masih pingin jadi pegawai negeri, stop sampai di sini. Iya. Tadi sebenarnya hal berikutnya tadi soal emergensi ya Bu ya. Jadi memang iya, jadi kan ada ketentuan kalau misalkan emergensi itu tetap dilayani gitu ya. Nah itu yang tadi saya bilang sangat bervariasi sekali tergantung pada provider, juga tergantung dengan monitoring dari daerah gitu ya sebagai yang penjaga kualitas provider tadi itu. Emang penerapannya akan sangat beda-beda, tapi secara prinsip kan sebenarnya ketika itu emergensi, maka itu bisa ditangani tanpa ada surat rujukan. Nah, penentuan emergensinya itu tadi, ada yang strict, ada yang loose. Sebenarnya kan ada syarat yang misalkan udah demam berapa hari dan sebagainya, itu baru bisa dikategorikan emergensi dan bisa dilayani langsung tanpa surat rujukan. Dulu, melahirkan itu dikategorikan sebagai emergensi. Jadi, walaupun dia misalkan dia nggak bisa harusnya ke rumah sakit itu karena bukan wilayah yang berbeda misalkan, atau dia juga nggak punya rujukan, terus kan juga ada syarat harus pernah antenatal dulu gitu ya kalau nggak salah untuk ditayani. Itu kalau misalnya dia tiba-tiba langsung datang ke rumah sakit sudah bukaan 3 gitu, itu bisa langsung ditangani dianggap sebagai emergensi. Kalau sekarang itu diperketat kayak begitu. Emang itu saya bilang ya, sesar itu moral hazard-nya juga besar memang. Itu juga yang kemarin setahu saya memang lebih diatur gitu ya. Tapi sepertinya penerapannya juga masih sangat bervariasi. Ini mau apapun yang dilakukan pemerintah pusat menurut saya ya, tadi mau incentivize, mau pricing atau apa, tapi selama monitoringnya ini nggak jalan, terutama dari pemerintah daerah ya, karena sebagus-bagusnya monitoring dari pemerintah pusat nggak akan bisa menjangkau 497 berapa sekarang 500 lebih kabupaten itu ya.
Jadi emang 525. yang harus diberi insentif duluan tuh pemerintah daerah gitu. Menjadikan bahwa kualitas layanan yang bagus itu menjadi isu yang seksi untuk dijual di kampanye mungkin. Karena kalau nggak akan jalan sih. Gitu. Kayaknya udah Ya, ini ada waktunya ya, Mas. ini ada chat dari salah satu Mbak Esti. ya, Oh, dari Mbak Hesti. Sebenarnya kami dari Nakes memang punya kewenangan untuk menentukan treatment bagi tiap diagnosis yang ditegakkan selama masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Hal tersebut diperbolehkan. Tetapi hal itu menjadi kompleks karena intervensi masalah pendanaan, industri farmasi, dan kepentingan-kepentingan lain. Dan saya setuju dengan Mbak Lala terkait ART dalam pemberian medical treatment selain pentingnya stick terhadap pedoman diagnosis. Ini kan ditanggapi? iya. Oh, Maesnya ini dari ini ya, dari nakes ya? Iya, dari kesehatan. Desmas. Mantap. Itu sih, ini menurut saya kalau bedanya di luar negeri ya, dulu saya tahu sih cuma yang di Australia yang udah pernah ngerasain sendiri langsung itu ya, antenatal care, memang mereka FKTP-nya itu bagus banget kualitasnya. Jadi kita juga merasa dengan FKTP saja sudah cukup itu tanpa perlu mendapat referral kalau nggak perlu ya. Tapi masalahnya di Indonesia ini yang bikin masyarakat tuh berat banget untuk ngikutin referral prosedurnya BPJS itu karena kualitas di FKTP-nya itu terlalu beragam ya. Gitu. Yeah. Jadi dokter-dokter umum yang di FKTP ini juga ngawur gitu loh. Yang bikin kita kayak males. Sama ini, artis lah. Hah? Dokter artis. Dokter. Ini BTW Mas moderator pesertanya makin habis loh. Kita udah sudahin aja gitu. Ya, sebenarnya memang waktunya sudah 30 menit sih, Mbak. Jadi mungkin kita cukupkan ya untuk diskusi kali ini. Tadi sangat seru ya melihat perbincangan dari peserta diskusi dan Mbak Lala dan Mas Fajar juga Bu Made. Jadi terima kasih. Ya mungkin intinya adalah bagaimana memonitoring program itu sendiri, Mbak ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi memang adanya program yang dievaluasi, adanya program yang dicanangkan, lalu perlunya monitoring itu agar bisa sustain dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi simpulan pada diskusi pada sore hari ini. Baiklah, terima kasih untuk peserta diskusi dan juga Mbak Lala, Bu Made, dan Mas Fajar ya. Tadi sudah sangat seru diskusinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.